Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di kelas 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol. Dan masih bersama saya Gio Satriani. Oke, teman-teman, kita sudah sampai pada hari yang ke-8. Right, masih tetap semangat ya. Oke, apa yang akan kita pelajari dan praktekkan pada hari yang ke-8 ini? Nah, pada hari yang ke-8 ini kita akan lebih banyak prakteknya ya. Nah, jadi teman-teman nanti saya harap bisa lebih bersemangat untuk praktek speakingnya ya. Nah, karena materi pada hari ini adalah pengaplikasian materi sebelumnya, yaitu penggunaan there dan beberapa preposition of place dalam bercerita. Oke, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan belajar bagaimana describing home atau mendeskripsikan rumah ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan praktek untuk menceritakan rumahnya masing-masing ya. Seperti apa caranya? Nah, kita akan pelajari segera. Nah, ini dia bagaimana cara bercerita tentang rumah kita. Nggak harus rumah kita sebetulnya ya, bisa juga rumahnya orang lain. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita bercerita atau mendeskripsikan rumah, dan ini nanti bisa diaplikasikan untuk deskripsi yang lain ya. Teman-teman nanti kalau sudah masuk ke interview kerja, kadang-kadang ada perintah ya untuk mendeskripsikan area kerjanya, kantornya misalnya, tempat kerjanya. Nah, maka cara ini akan bisa sangat membantu ya. Right, nah bagaimana cara kita bercerita tentang rumah kita? Oke, jadi ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ceritakan berurutan ya, dari bagian depan sampai ke belakang. Ya, jadi dari bagian depan sampai ke belakang, depan ada apa saja ya, kemudian perlahan-lahan masuk ke tengah sampai dengan ke belakang. Kemudian ya, kita berikan contoh ya, misalnya yard, terrace, living room, etc. Nah, ini adalah bagian-bagian urutan-urutan rumah ya. Depan itu kan ada halaman ya, yard ini halaman, kemudian terrace, teras ya, kemudian living room, ruang tamu dan sebagainya. Nanti ada dapur, ada kamar mandi, bisa teman-teman ceritakan. Kemudian yang kedua yaitu ceritakan ada apa saja di setiap bagiannya ya. Ya, maksudnya di halaman itu ada apa saja ya, di teras itu ada apa saja, di living room, ruang tamu ada apa saja. Nah, itu nanti bisa diceritakan. Ya, contohnya ada table ya, kemudian chair ya, kursi, cupboard, lemari, etc. ya, dan sebagainya. Ada televisi atau mungkin ada vas bunga begitu dan sebagainya ya. Kemudian poin yang ketiga, teman-teman bisa gunakan preposisi tempat untuk pendetailan cerita ya. Jadi tadi kan di halaman diceritakan ada apa? Ada pohon misalnya gitu ya. Nah, kemudian berikan preposisi tempat untuk pendetailan juga ya. Misalnya beside. Nah, beside the table. Nah, di sini kan ada table ya. Misalnya teman-teman menceritakan living room, kemudian di situ ada table. Nah, bisa digunakan preposisi tempat ya. Beside the table there is a chair misalnya, begitu ya. Behind my bedroom ya. Behind my bedroom there is a bathroom. Oke, nah ini pendetailan dengan kata bantu preposisi tempat. Kemudian gunakan kata there, bisa juga kata have atau has ya. Contohnya misalnya my home has 3 bedrooms. Oke, rumahku punya 3 kamar tidur. Nah, atau menggunakan kata there, misalnya there is a tree at the yard. Ya, ada sebuah pohon di halaman. Nah, jadi gunakan kata there
dan juga kata have atau has ini berganti-gantian biar tidak terdengar monoton. Oke ya. Nah, jadi ini beberapa poin yang bisa teman-teman gunakan untuk menceritakan rumah. Oke, nah sekarang saya akan berikan contohnya ya, bagaimana cara kita menceritakan rumah. Right. Nah, di sini ada gambar rumah ya. Jadi teman-teman bisa mengawali ya, misalnya, nah, I want to tell you about my home. Ya, aku mau bercerita pada kalian tentang rumahku. Ya, my home is not small and not big. Ya, jadi rumahku itu nggak kecil, tidak juga besar, gitu. Tapi kalau rumahnya besar ya bilang aja nanti my home is big, begitu ya. Kemudian in the front of my home, ya di bagian depan rumahku gitu ya. Kalau in front of itu di depan, in the front of itu di bagian depan ya. In the front of my home there is large yard. Ada halaman yang luas. Ya, ini misalnya ya. Ini contoh halaman yang luas. Kemudian at the yard there is green grasses. Ya, di halaman itu ada rumput yang hijau ya. Nah, but there is no tree, tapi tidak ada pohon. Ya, there is no tree, tapi nggak ada pohon. Nah, ini kan memang tidak ada pohon ya gambarnya di sini. Kemudian, the yard is surrounded by long fence. Halaman tersebut is surrounded, dikelilingi ya oleh long fence, pagar yang panjang. Oke. Okay. My home has small terrace. Oke, okay. My home, rumahku punya small terrace, teras yang kecil. At the terrace there is only a piece of doormat. Ya, di teras itu there is only, hanya ada a piece of doormat, sebuah keset ya, doormat. There is no chair, tidak ada kursi. There is no table, tidak ada meja. Nah, kemudian bisa dilanjutkan masuk ke bagian dalam ya, misalnya behind my terrace there is a living room. Di belakang terasku there is a living room, ada sebuah ruang tamu ya. In the living room, di ruang tamu, there are one table and two chairs ya. There are, nah karena nanti penyebutannya bendanya lebih dari satu ya, maka pakai there are. There are one table and two chairs, ada sebuah meja dan dua buah kursi. On the table, di atas meja itu, there is an ashtray. Ada sebuah asbak for smokers ya, bagi para perokok ya, bagi tamu misalnya gitu ya, ada asbak di atas meja. There is also a big picture on the wall in the living room. Ada juga sebuah gambar ya, atau lukisan ya, sebuah gambar bisa juga bermana foto gitu ya, yang besar on the wall, di atas dinding. Jadi kalau kita mau menyebutkan sesuatu di dinding itu pakainya on ya. On the wall in the living room, di ruang tamu. Beside my living room there is one bedroom. Nah, di samping ruang tamu there is one bedroom, ada sebuah kamar tidur. In front of the bedroom there is a family room. Di depan ya, di depan kamar tidur itu ada sebuah ruang keluarga. My favorite place, tempat favoritku to gather with my family, untuk berkumpul dengan keluargaku. There, di sana ya, I put a piece of carpet on the floor. Aku letakkan sebuah karpet di atas lantai, and a big TV on the wall, dan sebuah TV yang besar di atas dinding ya, atau di dinding. Next to the family room there is my kitchen. Nah, next to itu sama dengan beside ya, di samping. Di samping ruang keluarga there is my kitchen, ada dapurku. There are a lot of things in the kitchen. Ada banyak benda-benda ya in the kitchen, di dapur. Such as refrigerator, seperti kulkas, stove ya, kompor, dining table, meja makan, and
kitchen utensils, dan alat-alat dapur. Behind my kitchen, di belakang dapur, there is large backyard. Ada halaman belakang yang luas. There are some trees. Ada beberapa pohon, flowers, bunga-bunga, and a fish pond with many koi fish, dan sebuah kolam ikan dengan banyak ikan koi di dalamnya. There is also a swing, ada juga sebuah ayunan, and some benches, dan beberapa benches, bangku, ya. Well, that is all about my home. Itulah ya tentang rumahku. Nah, jadi ini contoh bagaimana kita menceritakan rumah ya. Teman-teman bisa menjadikan ini sebagai contoh ya, sebagai inspirasi, bisa ditambah-tambah ya, diperbanyak, diperdetail. Nah, maka itu akan lebih bagus lagi. Yang penting semakin panjang cerita teman-teman, artinya teman-teman akan semakin lama juga berbicara, semakin banyak prakteknya. Oke? Kita ketemu lagi pada materi di video berikutnya. Dan jangan lupa, if you think you can, you can.